Salam untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita minggu ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami.
supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan di minggu ini, yaitu hukum yang ketiga beserta dengan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita meminta kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan berjalanlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan pada minggu ini yang diambil dari Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu, murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu, mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah, susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kan
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita minggu ini. Warta jemaat. Saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu 10 Mei 2020. Nama minggu hari ini Minggu Kantate atau nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Topik minggu menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Warta umum. 1. Ibadah virtual atau online. Mengingat situasi dan kondisi saat ini, kita masih tetap mengikuti aturan dan himbauan pemerintah bahwa pelaksanaan ibadah minggu masih tetap kita laksanakan di rumah masing-masing. Berbagai cara yang gereja kita lakukan untuk memenuhi tuntutan pelayanan seperti ibadah virtual atau online yang diharapkan membuat kita semua jemaat HKBP Cilincing dapat terlayani. Marilah kita tetap bersekutu dengan Tuhan bersama seluruh jemaat HKBP Cilincing melalui pelayanan ibadah minggu ini. Kedua, program bantuan sembako. Pada hari Jumat 22 Mei 2020 yang akan datang, gereja kita akan memberikan bantuan sembako kepada jemaat HKBP Cilincing dan warga sekitar gereja. Adapun bantuan sembako ini adalah atas kerjasama dari Panitia Tahun Jending HKBP Cilincing tahun 2020 dengan Sinar Sosro Group. Panitia nantinya akan menyerahkan sepenuhnya pendistribusian sembako ini kepada Sintualunggu. Untuk itu diharapkan kepada Sintualunggu dapat memberikan seluruh data jemaat yang ada di lunggunya masing-masing kepada Panitia Jending. Untuk mendukung program tersebut, panitia membuka diri jika ada jemaat yang ingin memberikan bantuan atau donasi sejak minggu ini hingga 2 minggu ke depan. Bantuan atau donasi dapat dikirimkan melalui rekening BCA di nomor 4140698691 atas nama Elpri Entina Simanjuntak, atau dapat juga menghubungi kontak person panitia di nomor 0896 0804 6724 atas nama Elpri Entina Simanjuntak, atau di nomor 0821 6820 1830 dengan Juni Andri Simanjuntak. Demikian yang dapat disampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. 3. Yang berulang tahun. Seluruh majelis jemaat gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dimulai sejak Minggu tanggal 10 sampai dengan Sabtu 16 Mei 2020 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini seluruh jemaat HKBP Cilincing masih tetap dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Akan tetapi kepada semua jemaat dihimbau supaya tetap menaati anjuran yang diberikan oleh pemerintah, seperti mengurangi kegiatan di luar rumah dan berkumpul dengan banyak orang, dan ketika kita keluar rumah hendaknya tetap selalu menggunakan masker. Tetap kita bawa dalam doa supaya permasalahan pandemik
virus corona yang terjadi saat ini dapat cepat pulih. Demikian warta jemaat minggu ini, kiranya Tuhanlah yang melipat gandakan seluruh berkat-Nya dan diberi kesehatan kepada kita semua. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita sudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk minggu ini, Minggu Kantate, diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 hingga ayat 12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat HGP Cilincing yang saya kasihi, inilah untuk kali ke-7 kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, karena sampai saat ini pandemi virus corona belum lenyap dari muka bumi ini. Dan saya harap saudara-saudara Amang Inang dan juga anak-anak kami semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat, dan kita terus berdoa kiranya Tuhan melenyapkan pandemi ini dari muka bumi ini. Dan saya harap juga supaya kita dengan sungguh-sungguh melaksanakan ibadah kita ini di rumah kita masing-masing dengan keluarga kecil kita. Sebab Tuhan berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Marilah kita manfaatkan kesempatan yang baik ini
untuk menata kembali kehidupan kerohanian kita, khususnya dengan keluarga kecil kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dan juga dengan anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Dan yakinlah Tuhan pasti akan memulihkan dunia ini. Dan rencana-rencana Tuhan pastilah rencana yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita sudah rindu kembali bersekutu, berkumpul di gereja yang kita cintai. Oleh karena itu, sekali lagi, sampailah salam kami, Pendeta HKBP Resort Jatiwaringin, kepada kita semua, Amang dan Inang, saudara-saudara yang saya kasihi. Firman Tuhan yang saya baca tadi adalah firman yang dipilih sesuai dengan nama minggu kita, Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apakah nyanyian baru bagi Tuhan dalam ayat ini? Nyanyian baru bagi Tuhan adalah nyanyian keselamatan dari orang-orang yang telah menang, dari para martir yang telah mengalahkan iblis dan setan, yang telah berjuang melawan godaan-godaan si jahat dalam hidupnya di dunia ini. Mereka akan mengalami satu sukacita kemenangan di sorga, di mana Tuhan telah mempersiapkan tempat tersebut bagi orang-orang yang percaya. Kita tahu konteks daripada kitab Wahyu ini adalah di mana jemaat-jemaat Tuhan pada abad-abad yang pertama telah mengalami keadaan yang sangat berat, penderitaan yang sangat berat. Mereka ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Banyak orang-orang Kristen yang menderita karena imannya kepada Kristus Yesus. Dan Yohanes sendiri sebagai Rasul Tuhan dibuang ke satu pulau yang sangat terpencil, yaitu Pulau Patmos. Dan di sanalah dia menerima wahyu daripada Tuhan. Itulah kitab Wahyu ini. Dan dia disuruh untuk menuliskan perkataan-perkataan wahyu daripada Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu sedang mengalami aniaya dan penderitaan karena imannya kepada Kristus. Dan kalau kita membaca pasal-pasal, misalnya pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan seterusnya, kita melihat karakteristik daripada jemaat-jemaat, di mana mereka dalam menghadapi penganiayaan, penderitaan yang mereka alami, ada dari antara mereka yang setia, yang kokoh dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi ada juga mereka yang berbalik, yang murtad daripada iman kepada Yesus Kristus. Untuk itulah Yohanes menuliskan dan mengirimkan suratnya kepada jemaat-jemaat yang pada saat itu menderita aniaya dan menderita fitnahan dan sengsara. Bahwa penderitaan-penderitaan yang mereka alami di dunia ini adalah sebentar dan akan berakhir, dan mereka akan menerima upah daripada pengorbanan mereka karena Kristus. Oleh karena itu, firman ini adalah nyanyian tentang kemenangan para martir. Dalam penglihatan atau wahyu yang diterima oleh Yohanes, di sana dia mendengar suara yang nyaring di sorga yang berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita,
Ini berarti bahwa iblis telah dikalahkan, setan telah diusir, dan dalam pengertian yang lain telah terjadi pembersihan sorga, di mana di sana hanya ditempati orang-orang yang menang, yang martir, yang telah bersaksi terhadap Kristus, yang telah memenangkan pertandingan imannya selama di dunia ini. Dan mereka bersama-sama dengan Tuhan di sorga, dan Tuhan menjadi pemerintah satu-satunya yang memerintah di sana. Dan mereka akan mengalami kebahagiaan yang sangat luar biasa, sukacita, sorak-sorai, dan dalam hal ini mereka menyanyikan kemenangan terhadap musuh-musuh mereka. Mengapa mereka bisa menang terhadap musuh-musuh mereka tersebut? Karena mereka menerapkan prinsip-prinsip Injil, di mana dalam Injil dikatakan bahwa hidup di dunia tidak ada artinya kalau kita tidak memiliki hidup di sorga. Kenikmatan, kesenangan dunia ini tidak akan berarti apa-apa dibanding dengan kenikmatan, kebahagiaan yang diterima oleh anak-anak Tuhan pada suatu saat kelak, ketika Tuhan datang sebagai hakim, ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Itulah prinsip-prinsip Injil. Mereka lebih mengutamakan kesetiaan kepada Tuhan daripada kenikmatan dalam hidup sementara di dunia ini. Itulah yang diteladankan oleh Rasul Paulus selama pelayanannya di dunia ini. Dia tidak mementingkan nyawanya, dia tidak mementingkan kenikmatan dunia, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita membaca kitab-kitab Paulus, bagaimana dia dalam pengalaman mengabarkan Injil, memberitakan Injil, dia mengalami banyak penderitaan-penderitaan. Dia pernah lapar, dia pernah disiksa, dia pernah dipukuli, diolok-olok, dianiaya, dicerca, dan banyak penderitaan-penderitaan yang dia alami. Tapi dia tetap kokoh dalam imannya kepada Tuhan. Mengapa itu dia lakukan dalam kehidupannya? Sebab dia berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi kami memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itulah yang disebut dengan kemuliaan Tuhan, sorga yang akan diterima oleh orang-orang yang menang suatu saat kelak. Saudara-saudara, segala sesuatu, penderitaan, ancaman, godaan, hanya dapat kita menangkan dengan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan dalam ayat 11, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kemenangan para martir, kemenangan orang-orang percaya adalah karena mereka mengandalkan imannya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit, dan kebangkitan Yesus Kristus itulah menjadi kekuatan bagi kita untuk mengalahkan maut. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengasihi nyawa mereka bahkan sampai ke dalam maut. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jika penderitaan itu harus kita terima, maka demi iman kita harus rela, bahkan harus taat sampai mati. Dan itulah konsekuensi menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan. Seperti Tuhan berkata, barang siapa yang akan mengikut aku, dia harus mengesongkan dirinya dan memikul salibnya. Memang kita dewasa ini tidak harus mati atau martir demi iman kita.
Tapi firman ini mau mengajar kita supaya kita lebih memerlukan atau mementingkan kesetiaan kepada Tuhan daripada kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Di saat kesetiaan kepada Tuhan itu memang diminta harus kita lakukan, maka kita harus memilih lebih setia kepada Tuhan daripada kepentingan-kepentingan pribadi atau kenikmatan dunia ini. Barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkalnya di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengaku Yesus di hadapan manusia, Yesus juga akan mengaku kita di hadapan Bapanya. Kalau kita bersama-sama dengan Kristus dalam penderitaannya, maka kita pun akan bersama-sama dengan Dia dalam kebangkitan dan kemenangan dan kemuliaannya. Ingatlah bahwa kita hanya sementara hidup di dunia ini. Seperti penulis kitab Ibrani berkata, kita tidak memiliki tempat tinggal yang tetap di dunia ini, tapi kita mengharapkan yang akan datang. Yesus naik ke sorga dan Dia telah menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya, supaya di mana Dia tinggal, kita pun bersama-sama dengan Dia di tempat yang sudah dipersiapkannya untuk orang-orang percaya. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan datang kedua kalinya, dan Dia akan menghakimi semua manusia menurut perbuatannya. Orang yang beriman kepada Kristus akan ditempatkan di tempat di mana Dia telah mempersiapkannya. Dan kita akan makan bersama-sama dengan Tuhan kita. Kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita. Oleh karena itu, apapun penderitaan yang kita alami saat ini, bagaimanapun tantangan-tantangan kehidupan kita di dunia ini, marilah kita tetap bertahan, tetap berpegang teguh pada iman kita. Jangan menjadi takut, jangan menjadi kalah, jangan menjadi orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus. Tetapi biarlah kita tetap teguh, sebab kita tahu penderitaan di dunia ini akan berakhir. Dan kalau kita tetap berpegang kepada Tuhan, tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, maka kita akan menerima mahkota kehidupan. Oleh karena itu, di ayat 12 katakan, karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Itulah sukacita orang-orang yang percaya, dan itulah pengharapan kita, dan itulah kerinduan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah bertahan. Jangan mengeluh, jangan putus asa. Apa yang terjadi saat ini, Tuhan sedang menguji kita. Pertanyaannya, apakah kita tetap bertahan dalam iman kita? Barang siapa yang bertahan dalam imannya, dia akan menerima mahkota. Yakobus 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang bertahan dalam pencobaan, dan setelah dia tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat HKBP Cilincing yang saya kasihi, kiranya kita tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat. Tuhan melindungi kita semuanya, dan tetaplah mentaati anjuran-anjuran dari pemerintah kita dengan selalu menjaga hidup kita bersih,
rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, sampai pemerintah kita menyatakan bahwa pandemi ini telah berakhir. Tetaplah bersabar dan marilah selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena kami dapat mendengar firman-Mu. Firman-Mu berkata bahwa kami harus tetap teguh dalam iman kami. Masalah apapun yang terjadi, tantangan, ancaman apapun yang datang menimpa kami. Kami yakin dan percaya bahwa hidup kami di dunia ini hanyalah sementara saja, sangat terbatas. Tapi kehidupan di sorga adalah untuk kekal selama-lamanya. Kalaupun kami harus menghadapi penderitaan, aniaya karena iman kepada Kristus, kiranya kuatkanlah kami Tuhan, supaya kami menang, supaya kami dapat bernyanyi seperti para martir dalam kitab ini Tuhan, menyanyikan kemenangan mereka melawan iblis dan setan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah mereka dalam lindungan tangan-Mu. Berkatilah keluarga-keluarga kami, para orang tua dan anak-anak kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kami boleh memuji-muji Tuhan dalam keluarga kecil kami, supaya nama-Mu senantiasa dimuliakan dimanapun kami berada. Berkati seluruh jemaat HKBP Cilincing yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kiranya Engkau memberkati obat yang mereka pakai dan cukupkan segala yang mereka butuhkan dalam pengobatan mereka. Jemaat-Mu yang berduka Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan, kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan akan menghibur kami, dan penghiburan yang sejati adalah dari Tuhan sendiri. Berkatilah para majelis dan juga pendeta yang melayani di gereja ini Tuhan, tetap dalam kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Kiranya Engkaulah yang senantiasa memberkati kami, dan kami berdoa untuk pemulihan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya segera berakhir, agar kami kembali beraktivitas dengan normal dan keadaan kami dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuji Tuhan, bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita dan tetap menjaga kesehatan. Horas.